Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudaraku itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang terpaksa. Saudara, dalam perikop-perikop sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa jemaat di Korintus berjanji untuk memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Karena itu Paulus dengan bangga menceritakan kebaikan hati dari jemaat Korintus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Nah, mereka yang mendengar hal tersebut kemudian termotivasi untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggalang dana demi membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, tapi saat jemaat Makedonia sudah mengumpulkan dana, ternyata sampai sekarang penggalangan dana dari jemaat Korintus belum juga diwujudkan. Nah, oleh sebab itu di perikop ini Paulus menyampaikan bahwa dia berharap jemaat di Korintus melihat usaha yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia, dan hal itu pun akan mendorong mereka untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Nah, Paulus sendiri tidak ingin ketidaksiapan dari jemaat Korintus dalam pelayanan kasih ini didengar oleh jemaat Makedonia, dan akhirnya mereka menjadi malu atau bahkan mereka menjadi batu sandungan. Nah, kemudian Paulus mengutus Titus dan kedua saudaranya untuk pergi ke Korintus lebih dulu supaya mereka dapat membantu mengatur pelayanan kasih tersebut. Dan kemudian jemaat Korintus dapat mengumpulkan dana yang sudah mereka janjikan dengan tulus hati, bukan dengan kesedihan atau bahkan dengan paksaan. Nah, sehingga pemberian dari jemaat Korintus itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang akan menerimanya nanti. Nah, dalam hal ini Paulus ingin supaya jemaat di Korintus belajar bahwa jika mereka sudah membuat janji, terutama apabila itu berkaitan dengan kebaikan yang akan mereka lakukan untuk orang lain, maka mereka harus melakukan sesegera mungkin janji itu. Karena cara orang percaya menepati janji yang sudah mereka buat itu adalah gambaran dari integritasnya di hadapan Allah dan juga manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketulusan dan kerelaan hati dalam membantu orang lain. Jika kita melihat kesulitan yang dialami oleh orang lain dan kita mampu untuk membantu, maka segeralah untuk melakukannya. Begitu juga kalau kita sudah berjanji untuk melakukan suatu kebaikan untuk orang lain, maka kita harus mengingat janji itu dan sesegera mungkin melakukan apa yang sudah kita janjikan. Karena sikap tersebut adalah wujud dari integritas kita di hadapan Allah dan manusia. Saudara, marilah kita belajar untuk mempraktekkan kasih Allah melalui kebaikan yang kita bagikan untuk orang lain di sekitar kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah saudara merasa tergerak untuk menolong orang lain? Atau pernahkah saudara berjanji untuk melakukan kebaikan untuk orang lain? Jika saudara pernah mengalami hal-hal tersebut, maka mintalah kekuatan dari Tuhan
agar saudara segera mewujudkan kebaikan-kebaikan tersebut dan tidak menunda-nundanya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, penyertaan Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjagai kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Engkau telah menolong kami untuk bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus belajar peka dengan keadaan orang lain. Ya Tuhan, ajari kami untuk mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan-perbuatan baik yang dapat kami lakukan untuk orang lain. Berikan kami kemampuan, kekuatan, keberanian untuk melakukannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga serahkan kegiatan kami hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.